Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok PT Deflected ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai SDLC Future Driven Development atau FDD. Oke, yang pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu anggota dari tim saya. Yang pertama, saya sendiri Valimovi Misbodin sebagai CEO. Yang kedua, Muhammad Taufik sebagai CSO Security System. Yang ketiga, SW System Analyzer Sekar Indaryani. Yang keempat, SW UI atau UX Designer Wafik Salsabila Kalisa. Yang kelima, SW Developer Muhammad Arfan. Yang keenam, SW Marketing Jaya Rianto. Yang ketujuh, SW Tester Muhammad Fikri Ruslan. Dan yang terakhir, SW Implementator Pandu Dias Nugraha. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah FDD. FDD awalnya dirancang oleh Jeff DeLuca untuk memenuhi kebutuhan khusus proyek pengembangan perangkat lunak pada 15 bulan yang lalu. Di sini dia merekrut 50 orang di sebuah bank besar Singapura pada tahun 1997. Hal ini menghasilkan serangkaian 5 proses yang mencakup pengembangan model secara keseluruhan dan daftar perencanaan, desain, dan pembangunan fitur. Proses pertama sangat dipengaruhi oleh pendekatan Peter Code untuk pemodelan objek. Proses kedua di sini dia menggabungkan ide code menggunakan daftar fitur untuk mengelola persyaratan fungsional dan tugas pengembangan. Proses lainnya adalah hasil dari pengalaman Jeff DeLuca. Ada beberapa implementasi FDD sejak berhasil digunakan di proyek Singapura. Berikut penjelasan dari saya, mungkin akan selanjutnya dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan perkembangan Feature Driven Development atau FDD. Awalnya dirancang oleh Peter Code dan rekan-rekannya sebagai model proses praktis untuk rekayasa perangkat lunak berorientasi objek. Stephen Palmer dan John Felsing telah memperluas dan meningkatkan pekerjaan code, menggambarkan proses yang agile dan adaptif yang dapat diterapkan pada proyek perangkat lunak berukuran sedang dan lebih besar. Sedangkan pendekatan agile lainnya, FDD mengadopsi filosofi yang menekankan kerjasama di antara orang-orang dalam tim FDD, mengelola masalah dan kompleksitas proyek menggunakan dekomposisi berbasis fitur diikuti oleh integrasi software increment dan komunikasi detail teknis menggunakan cara verbal, grafis, dan berbasis teks. Oke, itu saja dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian FDD atau Future Driven Development. FDD adalah proses pengembangan perangkat lunak yang interaktif dan incremental. Kerangka kerja ini termasuk metode agile untuk mengembangkan perangkat lunak. FDD memandukan sejumlah praktik terbaik yang diakui industri menjadi satu kesatuan yang utuh. Praktik-praktik ini didorong oleh perspektif fungsionalitas atau feature yang dihargai klien. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perangkat lunak yang nyata dan berfungsi berulang kali secara tepat waktu sesuai dengan prinsip baik di balik Agile Manifesto. Sekian dari saya, akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan bagian selanjutnya tentang 6 peran utama dari metode FDD. Project Manager berperan sebagai pemimpin administratif terhadap budget, orang per orang, dan laporan pencapaian, mengoperasikan sistem proyek serta melindungi pekerja dari gangguan luar. Chief Architect berperan sebagai penanggung jawab desain sistem secara keseluruhan, menjalankan workshop desain, dan mengarahkan proyek terkait kendala teknis. Development Manager
berperan sebagai pemimpin perkembangan dari hari ke hari, mengatasi konflik sumber daya, biasanya juga dikombinasikan dengan project manager dan chief architect. Chief programmer adalah developer yang berpengalaman memimpin grup kecil dari sekumpulan developer individual. Class owner adalah developer individual yang mendesain, mengkodekan, dan menguji dan mendokumentasikan fitur. Domain expert yaitu user, klien, sponsor, dan lain-lain dikenal baik oleh developer. Oke, di sini saya akan menjelaskan pada slide proses. Yang pertama itu ada build and offer model, yang kedua ada build and feature list, ketiga ada plan by feature, keempat ada design by feature, dan kelima ada build by feature. Oke. Tahap pertama dan kedua itu disebut dengan initial modeling, dan tahap kedua hingga keempat itu disebut dengan modeling storm. Untuk proses developmentnya itu terjadi pada pada tahap keempat dan kelima, yaitu design by feature dan build by feature. Oke, lanjut. Yang pertama ada build and overall model. Ketika fase ini dimulai, domain expert telah menyadari skop, konteks, dan requirement dari sistem yang akan dibangun. Pembuatan dokumen requirement seperti use case atau spesifikasi fungsional ada dalam fase ini. Namun FDD tidak secara eksplisit menggali dan mengatur requirement ini. Domain expert menyajikan apa yang disebut dengan walkthrough, yang mana anggota tim dan chief architect diinformasikan dengan deskripsi level tinggi dari sistem. Lanjut untuk tahap kedua, yaitu ada build and feature list, yang mana walkthrough, object model, dan dokumen requirement yang ada memberikan dasar yang kuat untuk membangun feature list yang kohersif untuk sistem yang akan dikerjakan. Feature list ini adalah yang dilihat oleh user dan sponsor untuk validasi dan kelengkapan. Fitur dalam hal ini adalah langkah-langkah aktivitas bisnis berbasis customer, bukan teknologi. Oke. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tahap ketiga dari proses, yaitu planning by feature. Dalam fase ini, project manager, development manager, dan chief programmer merencanakan urutan feature yang akan dikerjakan dengan demikian. Class ownership telah dilengkapi. Selanjutnya tahap keempat, yaitu design by feature and build by feature. Sekelompok kecil fitur diambil dari feature set dan diperlukan feature team untuk membangun fitur terpilih yang disebut sebagai class owner. Proses design by feature dan build by feature bersifat iteratif selama fitur yang dipilih tersebut diproduksi. Satu kali iterasi memerlukan waktu beberapa hari sampai 2 minggu. Proses iteratif ini mencakup beberapa tugas seperti inspeksi rancangan, pengkodean, dan pengujian unit. Kelebihan dari metode FDD yang pertama yaitu user dapat menggambarkan dengan mudah bentuk sistem yang akan dibuat. Jadi kita sebagai user mudah untuk memilih bentuk sistem yang ingin kita buat. Kedua, dapat diorganisasikan atau diatur ke dalam kelompok bisnis sesuai hierarki yang ada. Jadi di sini sistem ini gampang diorganisasikan atau diatur ke kelompok bisnis sesuai dengan skill yang dimiliki kelompok tersebut. Ketiga, desain dan kode lebih mudah diperiksa secara efektif. Ketiga ini, desain dan kodenya mudah untuk diperiksa secara baik dan benar. Keempat, perancangan proyek biaya, pembuatan, dan jadwal rilis ditentukan oleh fiturnya. Jadi di dalam metode ini sudah ada fitur untuk
untuk biaya pembuatan dan juga jadwal rilisnya. Lanjut, kekurangan 1. Jumlah pekerja dalam proyek FDD ini memerlukan jumlah pekerja atau personil yang cukup banyak yang dipecah-pecah ke dalam masing-masing bagiannya, maka semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan untuk membayarkan hak mereka. Jadi yang pertama kekurangan metode FDD ini yaitu 1. Personel yang dibutuhkan banyak dan dimasukkan ke divisi-divisinya, kemudian biaya untuk membayar setiap personel atau karyawan juga otomatis lebih banyak. Kedua, masalah kelas ownership dari fitur FDD. Dalam FDD dikenal dengan kelas ownership, di mana tiap fitur akan ditangani oleh tiap kelas. Nah, jadi masalah kedua ini balik ke masalah pertama, yaitu tiap divisi atau tiap kelas ini memiliki ownership-nya masing-masing. Jadi akan sangat banyak kepala-kepala divisinya masing-masing. Ketiga, lebih menekankan pengembangan dengan keterampilan tinggi dengan sulit untuk mencari pengembangan dengan kriteria tersebut. Yang ketiga ini membutuhkan karyawan atau personil dengan keterampilan atau skill yang tinggi. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya adalah pengembangan berbasis fitur atau Feature Driven Development atau FDD adalah pendekatan agile practice yang cocok untuk proyek jangka panjang dan kompleks. Ini adalah pilihan yang cocok untuk tim pengembang yang mencari metode agile yang sederhana namun terstruktur, yang dapat diskalakan dan memberikan hasil yang dapat diprediksi. Oke, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.